Bukan tentang kemana atau sejauh apa kita pergi, tapi tentang apa yang kita temukan dalam setiap perjalanan. Sama seperti kami yang terus mencari cerita pada setiap tempat yang kami temukan. Dan kali ini, semuanya dimulai dari sini. Halo, perkenalkan saya Romi. Di sini saya sebagai staff di Hidden Farm Cafe. Mungkin aku bakal nunjukin area-area yang ada di Hidden Farm Cafe aja ya. Nah, ketika kalian datang dari area bawah nih, ketika masuk kalian langsung ada di area outdoornya. Sini ada beberapa table juga. Ini bisa kalian pakai buat duduk-duduk, ngobrol-ngobrol. Siang hari tuh enak dan suasananya semi nature kayak gini. Nah, langsung masuk ke dalam sana. Udah masuk area indoornya, dan kalau kalian datang terus mau order, ini bisa langsung ada kasirnya di sini. Jadi staff kita juga bakal ngebantuin teman-teman buat pesanan makanannya, rekomendasi makanan bisa langsung ke sini aja. Nah, next, kalau tadi kita udah masuk ke area indoornya, kita melipir ke sebelahnya lagi. Biasa ke sini kita ada satu area lagi. Nah, ini areanya mungkin semi indoor ya. Tapi di area sini pun ada beberapa buku yang bisa kalian pinjam dan kalian baca nih. Jadi kita lumayan ada beberapa rak buku yang bisa bebas kalian baca. Untuk saat ini sih kita belum terbuka untuk peminjaman dibawa ke rumah. Jadi cukup baca-baca di sini aja gitu. Jadi kalau misalkan kalian yang mau donate buku pun bisa ke kita. Jadi kalau misalkan ada buku lama yang gak kepake nih, pengen didonatin aja daripada dibuang atau gimana, bisa ke Hidden Farm Cafe kayak gitu. Bisa dihubunginnya kemana, Kak? Coba langsung DM aja ke Hidden Farm Cafe di Instagram. Nah, ini satu area lagi. Kalau kita naik ke atas dikit, ini salah satu area perapian atau area outdoor juga. Nah, kadang nih kalau malam-malam kita di sini ngumpul gitu, suka ada event kayak kita main game bareng, main werewolf biasanya. Sambil api unggun, sambil minum jus mungkin ya dari Hidden Farm Cafe, sambil main game bareng juga. Sambil anget-angetin pakai api unggunnya kayak gitu. Pertanyaan pertama, bisa ceritain nggak awal mula berdirinya si Cafe Hidden Farm ini? Oke, awal mula berarti Hidden Farm Cafe ini ada, dan kenapa Hidden Farm dengan konsep kayak gini ya? Iya. Oke, jadi ini kayaknya pertama kali buka tuh tahun 2021, yang mana kan itu masih waktu COVID ya, zaman COVID. Sebenarnya ini dari story dari ownernya juga, jadi emang mungkin mostly orang pun kayaknya pernah ngalamin ini di masa COVID. Kayak ownernya kena layoff di tempat kerjanya di masa-masa COVID itu, nah ownernya ini langsung kepikiran kayak bikin satu konsep cafe baru, mungkin salah satunya terkait sama kesukaan dari ownernya juga ya. Ownernya tuh suka emang healthy food, karena kan kita di sini produknya mostly dari olahan buah dan healthy food gitu ya. Sama ini konsepnya lumayan cukup alam, atau mungkin di sini sebutannya ya natural rustic mungkin ya, kayak gitu. Nah, jadi kita ngebawa konsep healthy food sama konsep natural rustic ini dengan tema farm kayak gitu. Nah, mungkin dari situ sih awal kebentuknya dari Hidden Farm Cafe itu, karena kesukaan dari ownernya. Oke. Berarti nilai utama yang mau ditanemin di cafe ini tuh? Nilai utama yang dari ditanamin cafe ini ya. Yang pertama tadi healthy lifestyle ya. Pertama kita mulai dari makanan, mungkin dari yang basic aja ya. Karena salah satunya kan produk olahan kita tuh mostly ya dari buah, dan sebenarnya kita natural produk gitu. Kalau misalkan sebenarnya di sini tuh nyediain pemanis kayak alami kayak madu gitu, tapi itu by request sih. Dan kita tuh emang kayak lumayan concern sama healthy foodnya gitu sih. Sama mungkin banyak yang bilang kalau konsep kayak gini juga apa ya, gambaran kecil terkait hidup slow living mungkin ya. Karena kan ini juga yang di belakang sini ada satu bangunan, ini biasanya suka dipakai buat tempat tinggalnya juga kayak gitu. Iya. Jadi sekalian tempat tinggal dan tempat kerjanya, ke tempat usahanya. Iya. Unik banget Iya. ya. Kalau salah satu menu yang menu sehatnya gitu, healthy foodnya, Salah satunya nih ada di depan nih. Iya, ini ada ya. smoothie bowl sama ini ada mixed juice banana sama dragon fruit kayak gitu. Kalau makanannya ada nggak? Kalau makanan sih kebetulan kita tuh emang fokusnya di makanan ini, smoothie salah satunya ini, dan yang lainnya pun ada kayak produk olahan dari telur kayak omelet kayak gitu-gitu sama kroffel kayak gitu. Nah, kebetulan dari awal kita datang ke sini tuh lihat banyak kucing ya, Iya, Kak, gitu. iya.
Nah, jadi kita juga tertarik nih pingin nanya-nanya lebih jauh tentang si kehadiran Boleh, kucing-kucing boleh, ini boleh. gitu. Eh, apa sih kucing itu dari awal buka tuh emang udah ada atau ya udah gitu? Gimana gitu? Oke. Jadi sebenarnya awal buka Hidden Farm Cafe ini tuh nggak ada kucing sama sekali. Dan malahan ownernya pun baru punya kucing ketika pertengahan jalan Hidden Farm Cafe ini. Itu cuma dua kucing waktu itu orangnya punya. Nah, lama-kelamaan mungkin emang karena di sini apa ya? Mungkin secara tempatnya pun lumayan banyak kucing liar mungkin ya. Jadi mulai berdatangan tuh kucing-kucing liarnya. Jadi emang mostly yang kucing ada di sini tuh kucing liar. Iya. Dan sekarang yang kucing yang benar-benar piara atau yang dipunyain owner tuh cuma satu sih sebenarnya. Iya. Sisanya mereka kadang ada di sini, kadang nggak ada gitu. Oke. Kalau harapan kakak sendiri untuk kafe ini? Harapannya sendiri ya yang paling penting ya terus berkembang ya. Amin, 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 amin. Gitu aja sih kak. Terus ya mungkin tadi sih lebih ke nyadarin orang-orang terkait hal itu tersebut. Iya. Dan mungkin ya lebih ngenalin orang-orang terkait konsep yang apa ya, kafe dengan konsep semi nature kayak gini gitu. Sama ya kafe ya dengan pet friendly pun aman kok. Kenapa tertarik ke Hidden Farm ini? Karena secara mindfulness gitu ya di sini tuh sangat dapat juga gitu. Terus karena memang aku concernnya di bidang terapi gitu ya. Jadi Hidden Farm ini bisa jadi media terapi khususnya pet terapi gitu ya, sama apa namanya ini? Terapi natur. Back to nature Back to nature kayak gitu. Jadi kenapa tertarik ke situ? Karena secara konsepnya jauh untuk apa namanya ditemukan di perkotaan gitu ya. Jadi lebih bisa stress release, kemudian bisa melatih fokus juga, terus kemudian bisa apa namanya kembali punya hubungan yang terikat dengan alam gitu. Konsepnya kan sebenarnya tadi juga sempat ke atas ya, real food semua gitu ya. Terus secara ini juga hidden gem banget gitu ya. sesuai dengan nama kafenya ya, Sesuai Hidden dengan- Farm yang hidden gem. gitu sih Kak. Sebenarnya kalau untuk kalau menurut kita ya mungkin dari secara konsep untuk membuat suatu bidang usaha dalam bentuk ini, dalam hal ini kafe gitu ya, suatu hal yang unik juga, apalagi ini di tengah kota dan mengambil konsep back to nature juga dan menggayat mungkin kucing-kucing juga yang tadi kita sempat nanya juga ke ownernya mungkin ya di sini, kalau kucing-kucing di sini juga nggak yang secara sengaja dipelihara, tapi ya emang mereka apa namanya, kalau misalnya ada yang datang ya dipelihara gitu, maksudnya itu juga kan merawat juga gitu. Gitu bisa merawat kecerdasan emosional dan sosial kita gitu ya, ketika kita kembali ke alam terus melihat hewan-hewan yang di sekitar kita gitu, terus kita ikut merawat gitu. Nah, kalau misalnya personal ya karena mungkin dari aku juga suka kucing dan konsep kafenya juga enak gitu ya, pasti ada consider untuk bisa datang lagi ke sini sih. Aku juga, karena aku juga punya keluarga gitu ya, kepikiran apa nanti aku kesini sama suami aku dan anak aku gitu. Soalnya ini bagus, maksudnya untuk trekking juga bisa gitu. Maksudnya banyak hal yang bisa dieksplor di cafe ini gitu. Rata-rata kan kalau misalnya kafe-kafe lain ya cukup kayak Instagramable, terus misalnya untuk apa namanya sangat tidak friendly untuk anak-anak gitu ya, kan anak-anak suka merusuh, suka apa segala macam gitu. Jadi kalau di sini kan justru dia eksplor banyak hal gitu. Mungkin karena kafe ini juga nggak cuma mau menghadirkan, oh ini nih kita kafe punya makanan yang enak atau enggak, tapi mereka tuh pengen menghadirkan pengalaman baru juga buat pengunjungnya, yaitu lewat nature mungkin dan juga lewat kucing-kucingnya juga kalau emang suka sama hewan atau kucing. Sekarang waktunya untuk menutup perjalanan ini. Bukan sebagai akhir cerita, tetapi sebagai bagian dari cerita yang akan terus berjalan. And until our next quiet finds, we will see you again on Has Finds.